Selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, kita akan kembali melakukan analisa market pada koin-koin yang sudah Anda request sebelumnya, teman-teman. Karena ini sudah beberapa kali kita tidak membuat analisa market. Dan kali ini kita akan bikin lagi analisa market sesuai dengan koin yang sudah Anda request, ya. Dan kali ini kita akan penuhi permintaan dari Lindsay, ya, kalau nggak salah bacanya, ya. Sorry ya, saya kalau salah baca, ya. Moge Bang, ini kayaknya emoji ya teman-teman ya. Karena tadi saya coba cari nggak ketemu nih koin ini ya. Tapi ya ini kayaknya emoji kan. Emoji Bang ya, Temok Bang, udah follow dan cuma Firaun, nggak dibalas-balas komenku. Sorry banget ya. Jadi karena banyak yang komen dan nggak semua komen kita sempat baca teman-teman. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan nggak sempat kita balas komennya. Tapi tenang aja kok, ini saya ada tim nanti akan selalu nge-screenshot kalau misalkan Anda ada request koin-koin yang pengen dibantu untuk analisa. Jadi teman-teman, kita akan analisa koin MOG ya. Karena tadi saya sempat cari ini koin MOG itu saya nggak ketemu ya, MOG ya. Nggak ketemu koinnya. Yang saya ketemu adalah koin MOG ini teman-teman ya. Jadi harusnya maksudnya adalah koin MOG kali ya mungkin ya. Mungkin E-nya kelebihan atau keketik kali mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan nanti nggak benar, tolong diinfo aja biar saya cari lagi nama koinnya. Tapi saya udah cari di Coin Market Cap, saya nggak ketemu nama koinnya, teman-teman ya. Di TradingView juga saya nggak ketemu nama koinnya. Jadi saya asumsi ini adalah koin MOG ya, teman-teman, yang kita akan lakukan analisa. Baik, nanti untuk analisanya saya akan berikan dua time frame. Time frame yang daily ini buat jadi input buat Anda. Misalkan kalau Anda pengen membeli koinnya atau sudah punya koinnya, Anda harus ngapain gitu ya. Yang kedua adalah kita akan memberikan signal trading untuk koin MOG ini di time frame 1 jam ya. Kalau tadi time frame daily, ini untuk signal kita kasih yang time frame 1 jam. Nah, kenapa saya pilih 1 jam? Karena video ini kan perlu di-editing sampai di-upload ke YouTube, jadi butuh beberapa jam sampai akhirnya Anda bisa nonton, ya. Jadi makanya saya pilihnya yang time frame 1 jam. Dan buat teman-teman yang sudah ada di grup Telegram kita, nanti teman-teman bisa mendapatkan signal trading ini jauh lebih cepat sebelum video ini di-upload ke sosial media. Jadi nanti Anda akan dapatin signalnya jauh lebih cepat dibandingkan Anda nunggu videonya tampil di sosial media. Dan untuk teman-teman yang pengen bergabung di dalam grup Telegram kita, gampang banget Anda tinggal kunjungi setiap videonya kita di YouTube channel kita. Di bagian deskripsinya itu sudah ada link, tinggal Anda klik dan Anda sudah bisa langsung masuk ke dalam grupnya. Dan grup itu gratis teman-teman. Jadi feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Baik, nggak usah terlalu lama dan kita nggak mau terlalu banyak ngomong teman-teman. Kita akan langsung masuk ke analisa untuk koin MOG-nya. Tapi sebelum itu saya ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com.
Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini, Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, seperti yang ada di layar ya. Jadi saya udah cari koin Moge ya. Koin Moge sepertinya diketiknya tapi saya nggak ketemu. Justru saya ketemu nih yang gambar kucing ini. Jadi asumsi saya ini adalah koin MOG teman-teman ya. Kurang lebih sama soalnya gambar ikonnya. Jadi harusnya koin ini yang dimaksud ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi video analisa untuk koin yang memang yang dimaksud itu seperti apa ya. Oke, saya akan ketik ini koin MOG teman-teman. Ini saya akan tampilkan di belum ya, sebentar. Belum ke klik ya tadi ya. Nah, sudah ya. Dan oke, teman-teman bisa lihat ya, saya buka time frame yang daily dulu biar kita bisa lihat di time frame besarnya ya. Oke, oh ya ini sudah ada pernah analisa ya. Kita hapus dulu analisanya teman-teman. Sekarang kita masuk ke analisa terbaru aja ya. Baik, ini adalah tampilan dari koin MOG teman-teman dan ini saya pakai yang spot market dengan time frame 1 hari dan di sini menggunakan Bybit sebagai acuan dari pergerakan harga koin MOG ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke analisa teman-teman, saya akan bawa Anda untuk melihat dulu dari koin market cap untuk koin MOG. Koin MOG ini ada di peringkat 241 dengan harga perdagangan terakhir itu ada di yang nolnya banyak banget 3816. Dan ini lagi turun 55% dalam waktu 1 bulan terakhir. Ya, kalau kita bicara 1 bulan terakhir, hampir semua koin itu turun teman-teman ya. Oke, untuk market cap-nya ini ada 149 juta dolar dan ini sangat di bawah dari yang kita rekomendasikan. Jadi ini termasuk yang small cap ya teman-teman ya, 100 juta sampai 1 billion ini small cap. Tapi dalam waktu tapi secara market cap-nya dia naik loh ya, 16,92% teman-teman ya. Nah untuk volumenya dia ada di angka 26,45 juta dolar. Dan ini turun dalam waktu 24 jam dia turun 19,42% ya. Nah untuk volume dibanding market cap-nya artinya yang putaran hariannya itu dia ada di 17,83%. Dan untuk maksimal supply-nya sudah ada 420, total sumanya 390, circulating atau beredar itu 390, berarti ini ada koin yang mungkin di lock atau yang tidak kedeteksi ya teman-teman ya. Di sini datanya tidak ada ya, kita kalau cari bawah juga harusnya nggak ada datanya teman-teman ya. Oke, dan MOG ini adalah is not just another meme coin, jadi ini kurang lebih meme coin lah ya, tapi ya dibikin sedemikian rupa dan sebagainya, intinya dia mengklaim ini bukan sekedar hanya meme coin aja, tapi mungkin ada bla bla blanya ya. Kalau teman-teman pengen cari tahu, silakan dipelajari koinnya lebih detail ya, karena kita tidak mereview koinnya teman-teman. Jadi silakan dipelajari lebih detail tentang koinnya ya. Lalu kemudian kita cek dulu ada informasi apa lagi nggak ya di sini ya. Oke, sepertinya sudah nggak ada ya teman-teman ya. Sepertinya sudah nggak ada. Jadi kita langsung masuk aja ke tampilan ke trading view dan saya akan buka di time frame yang 1 hari ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah pergerakan tren turun dari koin MOG ini, teman-teman ya. Kita pakai parallel channel untuk ngambilnya, dan ini adalah tren turun dari pergerakan harga koinnya ya. Jadi trennya masih mengalami penurunan ya. Dan sebenarnya ini bukan cuma terjadi di koin MOG, karena hampir semua koin selama kurang lebih bulan Oktober ini, Oktober, November awal, ini mayoritas koin itu turun, teman-teman ya. Turun penurunannya juga macam-macam. Ada yang kasusnya di yang tanggal 11 Oktober, terus kemudian yang masalah Trump perdagangan dengan China dan sebagainya. Jadi mayoritas turun. PP juga turun, Bitcoin juga turun, bahkan Bitcoin sekarang ada di level 100.000 lebih dikit ya. Kalau kemarin sempat di bawah itu, tapi ya
akhirnya naik lagi. Tapi ya kurang lebih semua koin lagi turun, teman-teman. Nah, lalu gimana nih kira-kira untuk koin emoji yang mungkin Anda sudah pegang koinnya ya? Coba kita analisa lagi, teman-teman ya. Baik, kita buka dulu dari time frame yang besar di sini. Kalau teman-teman lihat ini, oke, dia sempat turun di sini, tapi sempat naik ya. Di sini dia sempat naik ternyata, teman-teman ya. Untuk koinnya sempat berada di atas ya. Nah, ini kita bisa bikin sorry, salah klik. Ya, dia sempat bikin trend line di sini ya. Ya, tapi akhirnya tebus ya. Akhirnya dia berhasil break di sekitar sini lalu membuat tren turun. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, teman-teman, ini ada satu area demand di bawah yang cukup besar juga untuk time frame daily-nya ya. Nah, kurang lebih di sekitar sini lah ya sekarang lah ya. Oke, tadinya dia sebenarnya segini ya, teman-teman ya, segininya ya. Ya, jadi sebenarnya cukup besar ya, dia punya area demand-nya cukup besar sekali, dan harusnya area demand ini menjadi area yang kuat untuk koin ini tidak turun lebih bawah lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari market structure-nya, ini sih ada potensi dia membuat pergerakan tren turun sih, teman-teman. Ini kayaknya tren turunnya masih berlanjut ini ya. Ini lower high-nya, lower low, lower high, lower low lagi, lower high, terus lower low lagi, ini lower high di sini, dan bisa aja dia ke sini, teman-teman. Ya, bisa aja dia jebol area demand, dan akhirnya turun lebih bawah lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari analisa time frame daily-nya, ini sih belum oke untuk kita mau beli koin ini lagi, ya. Kita hanya boleh beli ketika trennya itu berubah tren, atau dia sudah menuju ke tren naik. Jadi secara trendline ini dia masih di bawah harga, ya. Jadi nggak oke, teman-teman, untuk dibeli atau di TCA lagi untuk koin satu ini. Jadi buat Anda yang mungkin punya koin ini, Anda lagi mikir, ini saya mau tambah duit nih buat beli koin ini. Nah, saya harus katakan ke Anda, jangan dulu, lebih baik Anda simpan dulu duitnya. Sekarang ini jangan nambah dulu, ya. Tunggu perubahan tren, tunggu trennya dia break, baru teman-teman boleh lakukan pembelian kembali, ya. Kalau sekarang lebih baik jangan dulu lah, ya. Karena mayoritas market juga lagi jenuh banget. Ya, bukan tidak boleh beli, justru ketika market ini lagi ketakutan, memang di situ kita harus beli. Tapi kita belinya pada saat memang sudah ada perubahan tren. Jadi lebih wise, teman-teman, nggak asal beli, ya. Ini dari time frame yang satu harinya. Dan saja saya buat Anda sih, ya better sih jangan langsung beli dulu. Tahan aja dulu, ya. Tunggu aja beberapa waktu yang akan datang, kita lihat nanti seperti apa. Sekarang saya akan ke yang time frame 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan berikan signal buat Anda, teman-teman, ya. Baik, kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. 1 jam ini sempat ada ini ya, ada terbang ke sini ya. Dia sempat lumayan tinggi terbangnya, tapi kemudian dia turun lagi, dan di 1 jam ini sebenarnya cukup bagus ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat, saya akan abaikan candle yang besar ini, kita akan lihat di candle yang kecilnya ya, yang kurang lebih ini adalah area break ya. Jadi di time frame kecil dia berhasil break ya, teman-teman. Sekarang sedang membuat pergerakan naik di area bawah. Ya, coba kita bikin trend line-nya dulu di sini ya. Kurang lebih seperti ini trend line-nya. Dan ini bagus ya, so far good. Ya, jadi dia membuat pergerakan trend naik di sininya. Nah, sudah ada pergerakan trend naik yang terjadi pada koin ini, dan kita berharap di sini dia bisa naik. Tapi kalau di sini dia jebol, maka ini akan menuju ke trend turun lagi, teman-teman. Ya, oke, saya akan buka lebih lebar lagi ya. Ini sebentar ya, kalau dia punya harga samping sini agak aneh ya. Coba saya pakai emoji, ada yang lain nggak ya? Ini kan pakai Bybit ya. Harga di sampingnya agak-agak aneh, teman-teman ya. Saya pakai dari emoji USD aja kali ya. Atau saya pakai yang perpetual, teman-teman, dari OKX ya. Nih, saya pakai yang perpetual aja dari OKX. Kita akan lihat di time frame yang 1 jamnya ya. Ya, hampir sama sih ya, hampir sama. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai ini aja ya. Jadi di time frame yang ininya, dia udah ada perubahan tren yang terjadi ya, teman-teman. Ya, kalau tadi kita lihat di Bybit juga begitu ya. Ini sudah ada perubahan tren, dan harga sekarang sedang sentuh di area bawahnya, dan kalau ini dia lewat, maka ini akan membuat kembali ke tren turun. Lalu kita lihat di sini ada area demand di bawah sini, ya. Nah, jadi kalaupun turun, nanti mungkin dia bisa mantul di sini, atau di demand berikutnya ada di bawah sini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada demand area ya. Area bawah semua ada di sini, terus kemudian di yang satu ini. Oke, demand zone-nya ya.
Nah, untuk tren turunnya sebelumnya di ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ada penurunan, ya saya akan ambil dari yang last ini aja lah ya. Yang ada order block di sini, ini berhasil break ya di sini ya. Oke, nah kurang lebih begini ya. Dia berhasil break, sekarang menuju ke tren naik ya. Dan kalau kita gunakan ini pad ya, kita bisa tahu pergerakan dia ini seperti ini teman-teman ya. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, sekarang ada di level ini ya. Oke, kemana harga koin MOG di time frame 1 jam dan kita harus masuk di posisi apa ya. Kita analisa lebih detail lagi teman-teman ya. Jadi kita buka lebih lebar lagi. Sekarang kita ketemu dan kita bisa melihat di sini adalah area liquidity yang terjadi. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini ada wick terjadi dua di area swing high-nya ya di time frame 1 jam ini area swing high-nya. Lalu kita lihat di sini dia reject 2 kali ya. Dia ketemu, dia reject. Maka ini jadi area yang kuat sekarang di sini. Ya, kita ambil ini ya agak bawah sedikit. Oke, ini jadi area supply sekarang ini teman-teman ya. Jadi area supply di atas, area demand di sebelah bawah sini ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ini tren kan lagi tren naik nih. Kalau kita lihat pergerakan dia tren naik ya. Cuma memang pergerakan tren naik ini tidak terlalu yang agresif banget ya. Mungkin karena memang market juga masih cenderung ini ya, jenuh ya karena terjadi penurunan yang lumayan dalam ya, jadi pergerakannya masih belum agresif sama sekali. Tapi kalau kita lihat di sini ada 2 area demand yang menjadi strong demand-nya ya. Nah, kalau misalkan harga nanti berhasil tembus ya, tembus ke bawah sini, terus naik lagi, nah ada kemungkinan di sini dia bisa membuat pergerakan turun ya. Jadi nanti trennya ini akan berubah menjadi tren turun kalau dia melakukan perubahan seperti ini seperti yang saya gambarkan di layar ini buat Anda ya. Dan saya tidak berharap sih sebenarnya dia di situ sih teman-teman ya. Saya nggak berharap. Jadi kalau kita mau entry dengan time frame 1 jam ini ya, kita sama-sama tahu di sini saya ketik dulu ya. Di sini time frame 1 jamnya ini menunjukkan tren naik ya. Menunjukkan tren naik. Jadi kalau kita mau entry sebenarnya posisi long yang paling memungkinkan untuk kita masuk teman-teman ya. Nah, posisi long itu yang paling oke untuk kita masuk karena kita tidak mau melawan trennya. Jadi kita harus masuk di posisi long. Posisi longnya enaknya kita masuk di mana? Kita masuk pada saat harga itu sudah masuk di sini, ya di area demand ini, lalu melakukan melakukan rebound ke atas, ya baru kita entry teman-teman, ya. Jadi kalau Anda mau entry-lah pada saat di sini dengan catatan harga itu melakukan rebound, ya. Jadi kalau harga tidak ada reboundnya, maka kita tidak boleh masuk ke market sama sekali, ya. Jadi andaikan misalkan ya teman-teman ini harga langsung turun ya, turun tembus, maka ini nggak bisa kita masuk lagi. Tapi kalau harganya misalkan nanti dia ada rebound seperti ini, mulai naik seperti ini, kita boleh entry di situ dengan jarak stop loss-nya di bawah sini ya. Kalau berdasarkan Fibonacci, kita cek ya dari Fibo sendiri, ini kita bisa lihat entry area-nya ada di sini ya. Oke, di area sini ya. Nah, sekarang adalah harga entry kalau kita menggunakan Fibonacci, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa entry di sini, terus entry kedua di sini, ya. Atau boleh milih nanti entry yang di bawah sini aja. Ya, saya juga kayaknya lebih prefer untuk teman-teman entry di bagian bawah sini daripada ngejar harga sekarang, ya. Jadi, kita bikin dulu signalnya untuk Anda semuanya ya di sini. Ya, sebentar kita buka dulu, ya. Oke, jadi kita ketik di sini ya. Ini adalah koin MOG teman-teman, ya. MOG USDT. Time frame-nya kita pakai yang 1 jam. Terus kemudian untuk probabilitasnya ini karena ini sangat mendukung ke tren naik, jadi saya mungkin akan kasih probabilitas sekitar 6 dibanding 10 teman-teman, ya. Posisi trade adalah long karena kita tidak mau melawan marketnya, jadi kita entry sesuai dengan marketnya. Alasan entry karena ada market structure trend naik teman-teman, ya. Jadi kita entry karena alasan itu ya. Nah, untuk entry-nya, saya kayaknya prefer teman-teman entry 2 ya. Jadi entry-nya itu nggak usah pakai harga yang sekarang, kita langsung masuk ke yang harga di bawah sini. Tapi, sorry, ini angkanya ini loh ya. Angkanya ini, sebentar ya, kenapa harganya begini ya?
Ternyata sama ya, antara OKX dengan itu sama ya. Saya coba cari dulu, ini Tether USDT udah bener, tapi kenapa MOJ-nya begini ya harganya ya. MOC USDT, ini tadi kita pakai Bybit, kalau saya pakai... sebentar ya, coba kita lihat dari Bitget coba ya, teman-teman ya. Kita lihat dari Bitget, harganya sama ya, kurang lebih sama ya. Mungkin karena nolnya dia terlalu banyak kali ya teman-teman ya. Jadi untuk harganya ini agak sulit untuk, saya nggak tahu harganya nih jadinya ya, karena dia angkanya aneh ya, 0,34E6 gitu ya. Ini kalau kita compare ke sini, sebentar ya, nolnya ada 6 kali, 38, 30 ya, 38, 16, 38, 3. Oh oke, baik, saya ngerti ya. Saya ngerti, jadi gini teman-teman ya, jadi harganya ini, saya ketik di sini aja kali ya. Jadi teman-teman nanti entry di kurang lebih untuk harganya ini, saya buka dulu lebih lebar ya. Saya buka dulu lebih lebar karena saya pengen tahu ini range-nya di berapa angkanya. Kita kasih price range dulu di sini teman-teman ya. Oke, nah untuk entry price-nya ini teman-teman, ini bisa masuk di harga, oke, nolnya ada 6 ya, kalau saya nggak salah tadi ya. 3, 4, 5, 6. Oke, nolnya ada 6. Teman-teman bisa entry 3728 ya. Nah, harusnya begini angkanya ya. Harusnya begitu angkanya ya. Oke, kita copy dulu. Nah, untuk stop loss-nya ya, stop loss-nya teman-teman bisa taruh di bawah sini ya, di bawah demand. Ya, ini kurang lebih di 3612 ya. Jadi stop loss-nya taruh di 3612. Ya, 3612. Ya, kalau sekarang kan 38 ya, 380 sekian ya. Nah, soal taruh di 3612. Untuk loss-nya ini kurang lebih seandainya dia kalau kena area bawah ya. Misalkan saya akan ambil paling tinggi harganya, stop loss bawah ini berarti kurang lebih sekitar 3,09% ya teman-teman ya. Jadi untuk trading ini, risk-nya itu sekitar 3,09% kalau dia sentuh area stop loss ya. Nah, untuk TP-nya, kita lihat ya, TP pertama ini bisa dapat kurang lebih di 8,83%, yang mana harganya adalah 4054, ya. Oke, saya copy dulu di sini. Ya, ini nolnya banyak ya, teman-teman ya. Hampir sama kayak PP, nolnya banyak ya. Ini 454 ya. Oke, untuk yang keduanya di 4165 ya, dan yang terakhir atau TP yang paling tinggi itu bisa ambil di 4275 ya, 4275. Oke, baik ya. Dan kalau misalkan kecapai di TP3 ini sepertinya profitnya besar nih teman-teman ya. Profitnya itu sekitar 14,68%. Wow, gede ya. Jadi untuk trading ini kalau misalkan berhasil tembus dan akhirnya capai di sini, maka ini profitnya sekitar 14,67% dan ini cukup besar sekali ya. Cukup besar sekali teman-teman ya. Dan saya perlu reminder ya, jadi OP long atau buy ini hanya boleh teman-teman lakukan ketika ada rebound ya. Market kalau tidak ada rebound, kita tidak boleh masuk sama sekali ya. Ini saya reminder teman-teman dari awal ya. Oke, lalu buat teman-teman yang belum mengerti cara trading future, belum tahu harus input order size-nya nilainya berapa besar supaya nanti risk-nya Anda tidak besar, maka saya sarankan Anda untuk menonton video trading tutorial trading future yang ada di YouTube channel saya. Silakan searching aja, ini ada di beberapa video sebelum ini ya teman-teman. Searching aja video trading future untuk tutorialnya. Jadi teman-teman belajar dulu sebelum teman-teman masuk ke dalam tradingannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Untuk koin MOJ ini adalah koin meme ya, dan menurut saya ini koin tidak cocok untuk teman-teman holding jangka panjang ya. Meme coin itu sangat beresiko dan dia punya peringkat sendiri itu di atas 100 besar ya. 50 besar aja masih resiko kalau kita bicara meme coin ya. Nah, ini dia di atas 100 besar berarti resikonya besar teman-teman. Maka cap-nya termasuk yang small cap, terus volumenya juga kecil banget, hanya 20 sekian juta tadi. Jadi masih di bawah rekomendasi yang kita berikan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau invest pada koin ini, sekarang pun di time frame daily dia masih tren turun.
belum ada shifting ke tren naik. Jadi saya sarankan Anda jangan langsung beli koinnya. Lalu kemudian kalau kita lihat di time frame yang daily-nya, 1 jamnya, ini lagi membentuk tren naik ya, tapi nggak kuat-kuat amat ya. Mungkin karena market juga memang masih jenuh, jadi tidak ada dorongan dari buyer untuk membuat harga koin ini menjadi naik lebih tinggi. Jadi sabar-sabaran aja teman-teman ya, tapi signal kita ngikutin pergerakan tren naiknya. Jadi signalnya adalah signal long posisi untuk koin MOG USDT ya. Dan saya kira selesai, dan nanti signal ini akan segera saya upload di dalam grup Telegram. Kalau teman-teman sudah ada di dalam grup Telegram kita, akan dapatin signalnya jauh lebih cepat ya mendapatkannya. Jadi nanti teman-teman entry pun bisa lebih aware, bisa lebih punya waktu banyak, karena kita kasih tahunya lebih cepat teman-teman ya. Kalau teman-teman ada di grup Telegram, ya pasti tahunya lebih cepat. Oke? Dan saya rasa saya selesai untuk analisa koinnya. Kalau teman-teman punya koin lain yang pengen dibantu analisa, silakan komen aja di bagian bawah video, nanti kita akan bantu teman-teman untuk analisa dan juga memberikan input buat Anda terkait dengan koin-koin yang mungkin Anda lagi pegang, Anda nggak tahu harus bagaimana, mau DCA atau gimana, takutnya salah entry, silakan komen aja koinnya, koin apa di bagian komentar, nanti kita akan bantu Anda untuk melakukan analisanya. Dan saya selesai teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton video kita sampai dengan selesai. Mudah-mudahan signal kita berikan ini bisa memberikan profit buat Anda ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.